Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Subhanakallahumma la ahsi thana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Khairu nabiyyin arsalahullahu ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in dan semua pengikutnya termasuk kita semuanya. Melalui mimbar ini khatib berpesan, marilah kita bersama-sama berupaya secara terus-menerus meningkatkan kualitas iman dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Tema khutbah pada siang hari ini adalah ada 3 golongan yang merugi hidup di dunia ini. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang penyayang kepada umatnya. Saking sayangnya beliau kepada umatnya, ketika menjelang wafat beliau berpesan kepada umatnya agar menjaga sholat fardu 5 waktu. Bahkan pesan ini beliau sampaikan sebanyak 3 kali sebelum beliau meninggal. Kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ada kalanya berwujud peringatan. Maka dalam satu kesempatan beliau pernah mengingatkan kepada kita semua dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rohiman furojulin yukirtu indahu falam yusolli alayya
wa ruhima anfu rajulin dakhul alaihi ramadhanu thumma salahu qabla ayyuh farulahu wa ruhima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibaru falam yudkhilahul jannah. Alangkah ruginya orang yang namaku disebut di depannya tapi dia tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Cuek saja, masa bodoh, dan tidak ada perhatian. Oleh karena itu, dalam hadis di sini yang pertama ini kita diingatkan, apabila disebut nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sangat dianjurkan untuk membaca sholawat kepadanya dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Alangkah ruginya orang yang mendapatkan bulan Ramadan kemudian sampai Ramadan selesai dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, alangkah ruginya orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya berusia lanjut, berusia masuk kriteria lansia, namun hal itu tidak membuatnya masuk surga karena enggan berbakti kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa ada 3 golongan manusia yang mengalami kerugian besar seperti yang tadi saya sebutkan. Saya jelaskan satu persatu dalam waktu yang singkat ini. Pertama, orang yang tidak bersolawat saat mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Membaca sholawat termasuk ibadah yang berpahala besar. Sangat rugi orang yang enggan membaca sholawat, terutama saat ia mendengar nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang enggan berselawat termasuk kategori orang yang pelit. Dalam hadis Tirmizi disebutkan, al-bakhilu allazi man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di sampingnya, ia tidak membaca sholawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian golongan kedua yang sangat merugi adalah orang yang mendapati Ramadan sampai Ramadan berakhir belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang mendapati Ramadan, maka itu adalah kesempatan emas untuk meraih ampunan Allah. Pasalnya,
di bulan Ramadan ini yang nanti akan kita bertemu juga insyaallah, ada banyak amalan yang bisa mendatangkan ampunan dosa. Di antaranya puasa kita, tarawih, dan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengenai salat tarawih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, adapun golongan ketiga orang yang merugi adalah orang yang diberi kesempatan oleh Allah mendapati orang tuanya dalam kondisi usia lanjut, namun ia enggan berbakti sehingga tidak dapat masuk surga. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, bakti kepada orang tua atau dikenal dengan istilah birrul walidain wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah. Sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua termasuk kelompok dosa besar. Dalam banyak ayat Quran terdapat perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan perintah ini disandingkan setelah perintah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan beribadahlah kepada Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat maupun tetangga jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. An-Nisa ayat 36. Hadirin sekalian, berbakti kepada kedua orang tua bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Maka amat merugi dan celaka orang yang punya kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya namun tidak melakukannya, sehingga ia tidak dimasukkan ke dalam surga.
Sungguh sangat merugi orang yang lalai berbakti kepada kedua orang tua itu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, itulah 3 golongan manusia yang mengalami kerugian besar. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita semua dari kerugian ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.